Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini. Pembukaannya akan selalu seperti itu karena saya sangat mengapresiasi teman-teman semua yang menghargai ilmu, menyempatkan untuk belajar meskipun hanya 10 menit, menimba ilmu baru, mempertebal ilmu yang sudah ada, sehingga semakin kesini semakin berbeda eksekusinya dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, yang lebih optimal untuk toko teman-teman semua, ya, untuk toko bisnis online teman-teman semua, baik yang berjualan di Facebook, Instagram maupun di marketplace Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan masih banyak lagi, ya. Konsep atau ide dari suksesnya bisnis online ini selalu sama, ya. Jadi kita harus terus update juga perkembangannya. Secara garis besar mungkin berkutit pada hal-hal yang sama, tetapi pasti ada hal-hal baru yang perlu kita update setiap harinya untuk kita pelajari dan kita perkaya lagi ilmu, sehingga beda eksekusi, beda hasil, begitu ya. Masih ingat konsep ikhtiar? Konsep ikhtiar itu adalah usaha, ya. Kemudian berdoa, ini harus atau wajib. Untuk mempercepatnya sedekah, ya. Kemudian setelah semua ini sudah ada, semua sudah dilakukan, tinggal pasrah. Nah, konsepnya seperti ini. Ini harus diingat-ingat. Sedekah bukan untuk agar kita mendapatkan hasil lagi dan lain sebagainya, bukan. Tetapi sedekah niatkan untuk sebagai bentuk bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu, kesempatan sehat, ya, kesempatan untuk usaha, kesempatan untuk bisa bergerak, kesempatan untuk bisa mengambil peluang, kesempatan untuk menemukan ide-ide bisnis dan lain sebagainya. Oke, pada video ini, ya, pada video pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang satu benang merah lagi, tentang orang-orang yang sudah sukses di bisnis. Pasti mereka memiliki satu persamaan. Yang pertama, atau yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana mereka memiliki manfaat yang luas. Maksudnya adalah tujuannya itu selalu besar atau luas. Ya, jarang saya temui orang-orang sukses yang sudah ada, yang sudah bisa kita lihat hasilnya, itu memiliki tujuan yang sempit. Itu jarang banget, karena rata-rata orang-orang yang memang sudah sukses, ya, adalah orang-orang yang kalau kita ulik kembali atau kita ulik lebih dalam, orang-orang yang memiliki tujuan yang luas. Tujuan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi tujuan untuk banyak orang di sekitarnya, untuk keluarganya, untuk karyawannya, untuk orang-orang terdekatnya. Itu satu benang merah. Orang-orang sukses ini selalu memiliki tujuan yang luas atau manfaat yang luas untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu mengubah kegagalan, ya, menjadi sebuah pembelajaran, dan hasilnya adalah berhasil atau sukses. Maksudnya apa? Saya jarang menemui orang-orang yang sukses yang kalau dihadapkan dengan satu kegagalan, dia akan berhenti. Jarang sekali ada orang sukses yang 1 kali, 2 kali, bahkan 10 kali gagal, dia berhenti untuk terus berusaha.
Ya, satu benang merah lagi. Yang kedua, setelah tujuan yang luas atau memiliki tujuan yang luas, kebanyakan orang sukses memiliki apa? Kegagalan ini diubah menjadi keberhasilan. Bagaimana? Dengan hanya memiliki kamus di dalam hidupnya, yaitu belajar atau berhasil. Jadi kegagalan itu tidak ada, atau bisa kita sebut dihilangkan. Jadi kegagalan-kegagalan yang terjadi pasti orang sukses itu nggak mungkin dalam satu malam langsung berhasil gitu ya. Nggak mungkin, kecuali orang-orang yang sudah memang memiliki warisan atau memang dari orang tuanya. Ya, jarang sekali saya temui orang yang sukses itu adalah orang yang setelah gagal terus berhenti. Ya, karena mereka menganggap semua yang gagal-gagal ini itu tuh bukan gagal, tapi belajar. Seperti analogi anak tangga seperti ini. Ini kita ibaratkan adalah anak tangga. Ya. Di sini di sini sukses. Dan di sini adalah yang memulai. Ya, pengusaha yang memulai. Kemudian satu kali gagal. Oke, semangat lagi. 2 kali gagal. 3 kali bisa jadi berhasil. Dan 4 kali ini gagal lagi. Ini bisa terjadi pola seperti ini. Yang membedakan pengusaha sukses dengan pengusaha yang tidak sukses, ketika dia gagal, dia coba lagi, sampai menemukan satu titik yang memang dia tuju dari awal. Ya. Tapi saat melangkah ke sini dan menemui kegagalan, bedanya orang sukses bisnis online, sukses bisnis apapun, ya. Jadi satu tangga ini misalnya gagal, kalau orang sukses dia menganggapnya bukan gagal, tetapi adalah suatu pembelajaran untuk dia bisa naik satu tingkat lagi. Beda, dari titik sini ke titik sini itu beda. Dia akan semakin tinggi, dan semakin tinggi. Dan pada proses dia semakin tinggi ini yang disebut adalah proses. Ya, atau alur dari semua dari titik 0 ini ke sini, ini adalah proses. Proses itu pasti menemukan kegagalan. Ya, dan bagaimana seorang pengusaha itu adalah menciptakan sebuah kegagalan menjadi peluang untuk berhasil. Bagaimana seorang pengusaha ini yang menikmati proses ini tadi, dari titik yang paling rendah ini menuju ke atas, meskipun banyak rintangan dan halangan, serta resiko-resiko yang pasti akan selalu mereka temui di setiap anak tangga yang mereka lalui. Nah, ini salah satu analogi dari bagaimana seorang pengusaha bisa dibedakan dia adalah pengusaha yang sukses atau berhasil. Sukses atau gagal, ya. Jadi ini tadi adalah analogi singkatnya. Ya, bagaimana mereka setiap suatu kegagalan yang mereka temui, ya, mereka jadikan pembelajaran untuk naik satu tingkat lagi, dan dia tidak akan mengulangi apa yang salah dari yang sebelumnya. Jadi dia selalu mencatat apa-apa saja yang salah di anak tangga sebelumnya yang akan mereka blacklist untuk tidak mereka lakukan lagi. Nah, maka dari itu pengusaha selalu dikaitkan dengan orang yang mau menikmati proses, mau mengambil resiko, berani mengambil resiko, ya, berani mengambil peluang juga, dan terus mencoba dan tidak berhenti. Karena sesungguhnya jika gagal itu terjadi adalah ketika kalian benar-benar berhenti, itu baru gagal. Tapi kalau kalian masih jalan
atau capek di tengah jalan, terus kemudian kalian berhenti sejenak tapi akan terus setelah istirahat terus berjalan, ya, kalian belum dinyatakan gagal. Kalau kalian benar-benar berhenti, baru itu yang dinamakan gagal. Jadi semangat untuk kalian semua yang masih berusaha, semoga dilimpahkan oleh Allah rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada ide-ide lain untuk membuat video ini semakin mengedukasi. Bukan maksudnya mengajari, tapi hanya sharing saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.